Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat melaksanakan Zoom pada pagi ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus vektor dalam kehidupan sehari-hari, di mana matkul ini diampu oleh Bapak Yerizon. Sebelum masuk materi, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifal, kedua Mulia Yunesti, ketiga Nabila Gaisani, keempat saya sendiri Nuriatul Aina sebagai moderator, dan kelima ada Niken Junita Teresia, yang keenam ada Sri Komala Indriani. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Niken Junita Teresia. Kepada Niken dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah kalkulus vektor. Kalkulus vektor merupakan cabang matematika lanjutan yang menggabungkan konsep vektor dan kalkulus diferensial maupun integral. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena alam dan teknologi yang melibatkan pergerakan, medan gaya, aliran fluida, serta transformasi energi yang tidak hanya terjadi dalam garis lurus, tetapi dalam ruang tiga dimensi. Untuk itu, kalkulus biasa tidak cukup. Diperlukan alat matematika yang lebih kuat, yaitu kalkulus vektor. Untuk menganalisis dan memodelkan situasi tersebut secara akurat, presentasi ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana konsep-konsep kalkulus vektor, seperti turunan vektor, integral garis, integral permukaan, divergensi, dan rotasi, diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah konsep dasar kalkulus vektor. Sebelum masuk ke penerapan, penting untuk memahami konsep-konsep dasar dalam kalkulus vektor. Vektor sendiri ini merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Dalam kalkulus vektor, kita mempelajari fungsi-fungsi yang hasilnya adalah vektor, bukan hanya bilangan. Turunan dari fungsi vektor menggambarkan laju perubahan suatu besaran arah dalam ruang. Integral garis digunakan untuk menghitung total besaran seperti gaya atau energi sepanjang lintasan tertentu, sedangkan integral permukaan menghitung fluks suatu medan yang menembus permukaan. Konsep penting lainnya adalah divergensi, yang mengukur seberapa banyak suatu medan mengalir keluar dari titik tertentu, dan rotasi yang menunjukkan kecenderungan medan untuk berputar di sekitar suatu titik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niken. Selanjutnya penerapan kalkulus vektor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan pertama akan saya jelaskan sendiri. Eh, Penerapan yang pertama, penerapan integral garis dalam menghitung kerja oleh medan gaya. Integral garis digunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya ketika suatu partikel bergerak sepanjang lintasan tertentu, terutama jika gaya berubah-ubah di sepanjang jalur. Dalam kalkulus vektor, konsep ini sangat penting untuk menganalisis medan gaya seperti medan listrik atau gravitasi, di mana gaya dinyatakan sebagai vektor dan lintasan sebagai kurva. Dengan integral garis, kita bisa menghitung total kontribusi gaya menghadap gerak partikel secara tepat, meskipun lintasan tidak lurus atau tidak konstan. Next. Misalkan sebuah partikel bermassa ringan berpindah sepanjang lintasan C dari titik A 0,0 ke titik B 1,1 mengikuti lintasan berupa kurva C, di mana RT sama dengan TI ditambah T kuadrat J, di mana T besar dari 0 dan kecil dari 1. Medan gaya yang bekerja adalah Fx, Y sama dengan 2xi ditambah 3y kuadrat J. Hitung kerja yang dilakukan oleh medan gaya F terhadap partikel saat bergerak sepanjang lintasan C. Untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh medan gaya F, kita menggunakan rumus W sama dengan integral C F dikali dr. Di soal kita ketahui bahwa RT sama dengan TI ditambah T kuadrat J. Turunan dari RT sama dengan I ditambah 2TJ. Di mana X itu sama dengan T dan Y itu sama dengan T kuadrat. Sehingga kita dapat FRT dikali R aksen T sama dengan 2T dikali 1 ditambah 3T pangkat 4 dikali 2T. Sehingga kita dapat 2T ditambah 6T pangkat 5. Sehingga W menjadi integral 0 sampai 1, 2T ditambah 6T pangkat 5 dt.
didapat hasilnya sama dengan 2. Kerja yang dilakukan oleh medan gaya saat partikel bergerak dari titik A 0,0 ke B titik B 1,1 sepanjang lintasan C adalah 2 satuan. Sekian penerapan pertama. Penerapan kedua akan dijelaskan oleh Niken Junita Teresia. Kepada Niken kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dari penerapan kedua, yaitu penerapan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah wilayah pegunungan, ketinggian tanah dinyatakan dengan fungsi HXY sama dengan 1000 tambah X kuadrat ditambah 3Y kuadrat, di mana HXY menyatakan ketinggian dalam meter, serta X dan Y adalah posisi dalam kilometer pada bidang peta 2 dimensi. Seorang pendaki bernama Andi sedang berada di titik 1,2 pada peta. Ia memutuskan untuk berjalan menuju vektor U, di mana di titik 2,3. Pertanyaannya adalah, A. Tunjukkan arah tanjakan paling curam di posisi Andi saat ini. B. Hitung laju perubahan ketinggian yang dialami Andi jika berjalan ke arah U. Dan C. Apakah Andi sedang naik atau turun? Yang A, kita akan mencari titik curamnya dengan menghitung gradien dari fungsi HXY. Kita bisa menentukan DH per DX, DH per DY sehingga dapat 2X, 6Y. Evaluasi gradien di titik Andi berdiri yaitu 1,2 sehingga 2 kali 1,6 dikali 2 sama dengan 2,12. Jadi arah tanjakan paling curam di titik 1,2 adalah 2,12. Yang B, hitung laju perubahan ketinggian yang dialami Andi jika dia berjalan ke arah U 2,3. Kita normalisasi vektor U ya, dengan rumusnya akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 yaitu akar 13. Sedangkan U-nya yaitu 2 akar 13 3 akar 13. Gunakan gradien dari A tadi yaitu 2,12 kita kalikan kepada U 2, akar 13, 3 akar per akar 13 sama dengan 2 kali 2 tambah 12 kali 3 per akar 13 yaitu 4 ditambah 36 per akar 13 sama dengan 40 per akar 13. Kurang lebih 11,10 meter per kilometer. Yang C, apakah Andi sedang naik atau turun? Kita tahu tadi bahwa eh, hitung perubahan ketinggian yang dialami Andi itu 40,40 per akar 13 sehingga 11,10 itu kan lebih besar dari 0. Karena nilainya positif, maka ketinggian bertambah seiring Andi berjalan ke arah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Andi sedang naik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niken. Penerapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Gaisani Rifki. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, yang ketiga itu penerapan teorema Green dalam sehari-hari. Sebuah petani memiliki sawah yang dialiri air melalui saluran berbentuk segi empat dengan simpul-simpul 0,0, 2,0, 2,1, 0,1 yang berlawanan arah jarum jam. Vektor medan aliran air dinyatakan oleh vektor F X, Y sama dengan 2X tambah Y dikali I topi ditambah X kurang Y dikali J topi. Gunakan teorema Green untuk menghitung jumlah aliran air berputar atau sirkulasi di sepanjang batas sawah tersebut. Yang pertama, bentuk teorema Green yaitu integral garis dari vektor F terhadap elemen gerak dr sepanjang kurva tertutup C sama dengan integral ganda di atas daerah R dari turunan parsial Q terhadap X dikurangi turunan parsial P terhadap Y dikalikan dA, di mana vektor F X, Y sama dengan P X, Y dikali I topi ditambah Q X, Y dikali J topi. Dan P X, Y dikurang 2X, di mana Y, Q, 2X tambah Y, Q, X, Y sama dengan X kurang Y. Next. Yang kedua, hitung turunan parsial, di mana do Q per do X sama dengan do per do X kurang Y sama dengan 1. Dan do P per do Y sama dengan do per do Y, 2X tambah Y sama dengan 1. Kita hitung selisihnya. Do Q per do X dikurang do P
per 2Y sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang keempat, hitung integral ganda. Karena hasilnya 0, maka integral garis dari vektor F terhadap elemen gerak dr sepanjang kurva tertutup C sama dengan 0. Jadi, sirkulasi aliran air di sepanjang tepi sawah adalah 0. Artinya, tidak ada pusaran atau aliran berputar di dalam daerah tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Penerapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Komala Indriani. Kepada Indri, kita persilahkan. Terima kasih, moderator. Baik, selanjutnya penerapan menghitung luas permukaan melingkung dengan integral permukaan. Studi kasusnya yaitu menghitung luas permukaan atap stadion berbentuk paraboloid hiperbolik untuk mengetahui jumlah material atap, yang mana Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang berada di atas cakram D X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Konsep dasar luas permukaan dari permukaan parametrik. Jika sebuah permukaan S diberikan oleh Z, F, X, Y, maka luas permukaannya adalah A sama dengan integral lepat 2D akar dari 1 ditambah do F per do X kuadrat ditambah do F per do Y kuadrat dx dy. Langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, turunan parsial dari Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, yang mana do Z per do X itu sama dengan 2X dan do Z per do Y sama dengan 2Y. Selanjutnya, substitusi ke rumus luas permukaan, yaitu A sama dengan integral lipat 2D akar dari 1 tambah 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dx dy sama dengan integral lipat 2D akar dari 1 ditambah 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dx dy. Selanjutnya, gunakan koordinat polar. Karena D adalah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kecil atau sama dengan 4, kita ubah ke koordinat polar, yang mana X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dx dy sama dengan R dr d theta. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan A sama dengan integral dari 0, integral lipat 2 dari 0 sampai 2pi dan 0 sampai 2 akar dari 1 tambah 4R kuadrat R dr d theta. Selanjutnya, hitung integral dalam, yang mana integral dalam terlebih dulu integralkan terhadap R, yang mana integral 0 sampai 2 R akar dari 1 tambah 4R kuadrat dr. Selanjutnya, gunakan substitusi. Misalkan U sama dengan 1 tambah 4R kuadrat dan DU sama dengan 8R dr, maka R dr sama dengan 1 per 8 DU. Saat R-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 1. Lalu disubstitusi, maka integral 0 sampai 2 R akar dari 1 tambah 4R kuadrat dr sama dengan integral 1 sampai 17 1 per 8 akar UDU sama dengan 1 per 8 dikali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dengan batas 1 sampai 17. Maka sama dengan 1 per 2 dikali akar 17 pangkat 3 dikurang 1. Selanjutnya, integralkan terhadap theta. Maka didapat A sama dengan pi per 6 dikali dengan 17 pangkat 3 dikurang 1 satuan luas. Jika dihitung numerik, akar 17 sama juga dengan 4,1231, maka akar dari 17 pangkat 3 itu sama juga dengan 70,993. Maka didapat A sama dengan pi per 6 dikali dengan 70,993 dikurang 1, maka sama dengan pi per 6 dikali 69,993 atau sama juga dengan 36,65 satuan luas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri. Penerapan selanjutnya akan disampaikan oleh Mulia Yunesti. Kepada Mulia, kita persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang penerapan hasil kali titik dan silang.
Kasusnya yaitu sebuah batang besi yang salah satu ujungnya sebagai sumbu putar. Jika panjang besi tersebut adalah 6,71 meter, kemudian sebuah gaya F sama dengan dalam kurung 2I tambah 3J tambah 6 Newton diberikan pada batang besi tersebut pada jarak R sama dengan dalam kurung 4I tambah 2J tambah 5K tutup kurung meter dari pusat sumbu putar. Diketahui bahwa gaya tersebut menyebabkan besi bergerak melingkar. Tentukan besar torsi yang dialami oleh benda tersebut. Diketahui bahwa F atau gaya dari soal di atas diketahui 2I ditambah 3J ditambah 6K Newton dan R-nya sama dengan dalam kurung 4I tambah 2J tambah 5K tutup kurung meter dan L-nya sama dengan 6,71 meter. Yang ditanya pada kasus ini adalah besaran torsi yang dialami oleh benda tersebut. Nah, maka rumus torsinya adalah torsi sama dengan R dikali F. Dalam menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan matriks determinan, yaitu torsi dikali F sama dengan matriks pada baris pertama, yaitu kita gunakan unit I, J, dan K. Pada baris kedua, yaitu 2, 3, 6, yang mana ini adalah nilai dari gaya tadi. Dan yang pada baris ketiga itu 4, 2, 5 ini adalah nilai dari lengan gaya. Maka kita akan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Dapatlah hasil sebagai berikut, dan yaitu matriks 3625I yang merupakan koefisien dari vektor I ditambah dengan matriks 6, 2, 5, 4 yang mana merupakan koefisien dari vektor J ditambah matriks 2, 3, 4, 2 yang merupakan koefisien dari vektor K. Maka kita akan mencari hasilnya, yaitu 3 dikali 5 dikurang 6 dikali 2 yang merupakan koefisien dari vektor I ditambah 6 kali 4 dikurang 2 kali 5 yang merupakan koefisien dari vektor J ditambah dengan 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 4 yang merupakan koefisien dari vektor K. Maka dapat dihasilkan 15 dikurang 12I ditambah 24 kurang 10J ditambah 4 kurang 12K sama dengan 3I ditambah 14J dikurang 8K. Maka besar torsi yang dialami batang besi akibat gaya tersebut adalah torsi dikali F sama dengan 3I ditambah 14J dikurang 8K. Nah, untuk mengetahui besar torsi ini, maka kita akan mengambil koefisien faktor dari hasil torsi dikali F ini. Maka torsinya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah minus 8 di dalam kurung dan dikuadratkan. Maka hasil akhirnya adalah 16,4 Newton meter. Jadi, besar torsi tersebut adalah 16,4 Newton meter. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.